Amalia Finarti di rangkaian mata kuliah Pratea. Materi kali ini adalah cara memilih artikel ilmiah. Karena seperti yang kita tahu, sekarang banyak sekali repositori-repositori yang menawarkan untuk mengunduh artikel-artikel dari berbagai sumber. Ciri pertama bisa kita lihat dari ada atau tidaknya COP. Nah, ini adalah contoh paper yang tidak memiliki COP atau atasnya itu tidak ada afiliasi tertentu, publisher tertentu, kapan dipublikasikan. Jadi, paper ini kita asumsikan belum pernah dipublish di mana saja sehingga kontennya belum bisa dipertanggungjawabkan. Paper-paper seperti ini sebaiknya kita hindari. Lalu ini adalah contoh dari paper yang memiliki COP. COP ini bisa kita lihat di bagian atas. Nah, ini bisa kita dapatkan informasi bahwa nama jurnalnya adalah Environmental Research, lalu dipublikasikan tahun 2020 pada volume 190, dan homepage-nya adalah ini, homepage dari jurnalnya. Ini adalah alasan mengapa suatu artikel dilihat dari COP-nya, apakah dia punya COP atau tidak. Pertama, karena kita bisa melihat siapa yang bertanggung jawab terhadap artikel tersebut selain penulisnya ya. Karena di sini ada nama publisher-nya. Tadi kita bisa lihat contohnya publisher-nya adalah Environmental Research, itu adalah nama jurnalnya. Lalu, suatu artikel yang sudah dipublikasikan ke dalam jurnal tertentu biasanya memiliki prosedur-prosedur yang sudah ia lewati sebelumnya. Prosedur pertama ketika ia submit ke sebuah jurnal itu adalah dilihat oleh editor. Editor akan menentukan apakah artikel yang baru masuk tadi cocok dengan tema jurnalnya atau tidak. Apakah kontribusinya cocok atau sudah cukup atau tidak. Lalu apakah nanti pembacanya merasa bahwa dengan membaca artikel tersebut pengetahuannya akan bertambah atau tidak. Ketika editor sudah memutuskan ya, paper ini boleh dipublikasikan di jurnal kami. Lalu editor tersebut mengassign beberapa peer reviewers. Biasanya kalau jurnalnya lumayan sulit atau selektif, akan terdapat 3 atau 4 peer reviewers. Peer reviewers ini adalah peneliti-peneliti lain di luar afiliasi penulis yang memiliki minat research yang sama, sehingga dia nanti akan membaca artikel kita sebelum dipublikasikan, membaca apakah kualitas dari konten artikel tersebut sudah mumpuni atau belum. Jadi memang untuk melihat kualitas dari artikel ilmiah tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, melainkan haruslah peneliti-peneliti yang memang sudah berkecimpung di topik yang sama. Lalu kita bisa lihat dari volumenya berapa dan isunya berapa. Sebenarnya yang paling penting adalah volumenya. Dari volumenya kita bisa melihat apakah jurnal ini sudah tua atau baru saja terbit. Kenapa memangnya kalau sudah tua atau baru saja terbit? Kalau misalnya jurnalnya sudah tua, maka dia sudah memiliki basic atau background keilmuan yang sudah mengakar pada topik tersebut. Misalnya, jurnal yang sudah lama berkecimpung di optimisasi, dia akan lebih selektif lagi dalam memilih paper-paper yang bertema optimasi. Lalu misalnya kalau volumenya masih belasan atau masih puluhan, masih dianggap baru publish atau baru muncul jurnal tersebut. Oleh karena itu tantangannya beda. Tantangannya jurnal yang baru muncul biasanya adalah banyak-banyak menarik paper yang baru sehingga kualitasnya tidak sebaik jurnal yang sudah tua, yang sudah lama. Biasanya jurnal yang sudah lama itu submission-nya per tahun itu bisa ribuan, sehingga seleksinya itu sangat ketat, misalnya hanya 1 dari 100 paper saja yang diterima.
Oleh karena itu, dia sangat selektif dalam mempertahankan kualitas dari artikel-artikel yang bisa dipublikasikan di jurnal dia. Jadi dari volume ini kita bisa melihat informasi seperti itu. Lalu dari tahun publikasi, jadi contoh sebelumnya tadi tahun publikasi artikel tersebut adalah 2020, nanti kita bisa imply something dari sana. Kita next. Berikutnya kita menelisik lebih jauh mengenai kredibilitas dari jurnal. Kita ingat kembali, yaitu definisi dari jurnal adalah kumpulan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam suatu kurun tertentu oleh badan yang sudah terautorisasi. Ini alasan kenapa sih lebih baik jurnal kalau misalnya kita menggunakan artikel tersebut untuk basisnya tugas akhir atau tesis kita. Nah, ini karena penelitian itu adalah sebuah proses yang panjang. Jadi misalnya dia per 3 tahun atau per 4 tahun, lalu dituliskan ke dalam beberapa publikasi. Bisa jurnal, bisa seminar, bisa book chapter, atau yang lainnya. Nah, jurnal itu memiliki sifat hanya bisa dituliskan saja, tapi tidak dipresentasikan seperti seminar dan conference. Lalu apa impact-nya? Impact-nya adalah ketika suatu penulis itu menulis artikel dalam bentuk jurnal, dia harus menulis dengan sedetil-detilnya. Oleh karena itu, kita sebagai pembaca akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap ketika kita membaca jurnal ketimbang dengan conference. Kenapa kok conference itu dinyatakan tidak seberapa detil? Karena biasanya dia limit page-nya ada. Jadi ada yang 5 halaman saja, ada yang 8 halaman saja, sehingga peneliti tersebut diwajibkan untuk menuliskan penelitiannya yang 3-4 tahun tersebut ke dalam 5 halaman saja, bayangkan. Berarti kan akan ada beberapa informasi yang penulis pilih-pilih untuk ditulis atau tidak. Nah, informasi yang tidak ditulis ke dalam suatu proceeding biasanya bisa disampaikan lewat presentasi oral, karena memang seminar atau conference itu merupakan wadah untuk suatu komunitas tertentu, dia bertemu untuk presentasi, diskusi di sana, sehingga titik beratnya bukanlah hasil dari penelitian sampai jadi, melainkan dia juga bisa mencari ide di sana, bisa juga mengevaluasi metode di sana. Tapi kalau misalnya jurnal, dia biasanya penelitian sudah selesai, lalu dia tuliskan ke dalam belasan page atau bahkan ada yang 20 page, tapi mungkin itu terlalu panjang untuk beberapa jurnal tertentu. Dipublikasikan ke jurnal sehingga jurnal ini memiliki kualitas yang lebih baik karena kita hanya melihatnya dalam sebuah tulisan. Kita tidak diperkenankan untuk melihat opsi lain yang berupa presentasi oral. Oleh karena itu, kalau mau ingin mencari sesuatu yang komplit, carilah ke jurnal. Tapi kalau mau mencari sesuatu yang sifatnya baru, belum selesai, carilah ke conference atau proceeding. Lalu ini kita akan cek kredibilitas jurnalnya ya. Ini kita ambil namanya environmental research, lalu buka simagojr.com, lalu masukkan environmental research. Nah, di sini akan banyak beberapa jurnal atau proceeding yang mengandung kata environmental research. Kita ambil yang paling atas karena memang yang paling relevan. Nah, dari sini kita bisa melihat detail dari jurnal tersebut, bisa melihat indeksnya. H-index di atas 20 itu sudah termasuk bagus, ini H-indeksnya 125, berarti ini kredibel. Lalu kita lihat coveragenya, dia ternyata mulai dari tahun 67 sampai 2020. Wah, ini berarti sudah tua jurnalnya, sehingga dia tantangan jurnalnya sudah beda lagi, bukan menarik artikel sebanyak-banyaknya, melainkan bagaimana cara menyeleksi artikel dengan yang berkualitas, memilih peer reviewer yang berkualitas.
Nah, lalu bisa kita scroll ke bawah, kita akan mendapatkan informasi kuartil. Dari sini, kita bisa melihat ada yang warnanya hijau, kuning, sama orange. Hijau ini artinya Q1 paling baik, lalu kuning ini Q2, orange ini Q3. Nah, ini kita bisa lihat track record jurnal tersebut, walaupun mulai dipublikasikan tahun 60 sekian, dia baru, mungkin ini ke recordnya adalah per 10 tahunan. Jadi dia ada mulai dari 2 topik, pertama biochemistry sama environmental science. Nah, ini pertamanya dia Q2 dulu, lalu dia turun ke Q3, lalu Q2, dia naik ke Q1. Lalu sempat turun lagi di tahun 2015 jadi Q2. Nah, sekarang dia steady Q1 lagi. Kita bisa lihat di sini, sepertinya topik yang memang sudah dia settle adalah topik environmental science. Karena di sini Q1 mulai dari 10 tahun ke belakang. Lalu kita juga bisa melihat citasi per dokumennya meningkat. Tapi sebenarnya informasi yang paling menentukan kredibilitas suatu jurnal itu adalah Q1, Q2, apa Q3 tadi. Q1 paling baik, Q2 medium, Q3 di bawahnya medium. Lalu bagaimana dengan artikel atau jurnal dari dalam negeri yang berbahasa Indonesia? Kita contohkan yaitu jurnal kita sendiri, yaitu jurnal Sisvo. Ini papernya Bu Iin. Lalu kita ambil, seperti tadi, prosesnya sama, kita ambil nama jurnalnya, Sisvo, tapi kita tidak ke Simago JR ya, kita ke sinta-ristekprint.go.id. Lalu akan muncul jurnal-jurnal yang mengandung kata Sisvo. Lalu kita cari sesuai afiliasinya itu ITS, kita klik, dan muncul informasi seperti ini. Nah, bedanya kalau yang tadi di Simago JR itu Q1, Q2, Q3, tapi kalau Sinta ini S, namanya Sinta Score, ada S1 sampai S9 kalau tidak salah. Nah, Sisvo berada pada peringkat S5, yang paling bagus S1. Di sini kita bisa melihat H-indeksnya berapa, lalu kita bisa lihat jumlah citasinya berapa, lalu kita bisa lihat 5 tahun terakhir citasinya berapa di sini. Nah, selain dari kredibilitas jurnal, kita kan diharapkan memilih jurnal yang artikel dari jurnal yang kredibel kan ya. Selain itu, kita juga diharapkan memilih artikel yang tidak terlalu lama. Parameternya terlalu lama itu apa? Nah, kalau misalnya paper utama tidak terlalu lama itu maksudnya adalah 5 tahun dihitung mundur. Jadi kalau sekarang tahun 2020 berarti sebaiknya paling tua artikel kita itu adalah 2016 di tahun publikasinya. Tahun publikasinya tadi kita bisa lihat di kop bagian atas. Kalau misalnya itu paper pendukung, bolehlah 10 tahun dihitung mundur. Jadi 2011 paling tua. Tapi ini dalam konteks science and technology ya. Kalau untuk disiplin ilmu yang lain, saya pernah ikut seminarnya, maksudnya seminar perkumpulan antar jurnal, itu ada jurnal sejarah, disiplin ilmunya sejarah. Nah, itu bukan yang terbaru yang diambil, melainkan yang paling tua, karena semakin tua sumbernya itu dianggap memiliki value yang lebih tinggi ketimbang artikel yang lebih muda usianya. Itu dalam konteks disiplin ilmu sejarah. Berikutnya, kita bisa melihat dari penulis dan afiliasinya. Nah, biasanya, tapi tidak selalu. Biasanya, yang di depan ini adalah mahasiswanya yang menulis, yang mengerjakan paling banyak, yang bertanggung jawab terhadap isi, yang biasanya berkorespondensi dengan jurnalnya, atau berkorespondensi dengan orang-orang yang nanti berminat dengan paper ini.
Yang paling akhir biasanya adalah supervisornya. Tapi tidak selalu demikian. Apalagi kalau paper-paper dalam negeri, urutannya bisa saja terbalik. Nah, selain penulisnya, kita juga bisa melihat kredibilitas dari yang paling terakhir dong ya, pastinya supervisornya. Kita lihat track record dari supervisornya ini, kita masukkan nama beliau ke Google Scholar, lalu kita lihat apakah memang beliau suka menulis dengan topik yang ini. Semakin banyak artikel beliau yang bertopikkan sama, maka semakin kredibel artikel yang akan kita baca ini, walaupun penulis depan-depannya ini berganti-ganti. Jadi biasanya kan dosen berafiliasi dengan lab, berafiliasi dengan institut tertentu, atau berafiliasi dengan badan tertentu, mereka memiliki interest yang sifatnya tetap, tapi bisa juga berganti-ganti. Semakin lama orang research di topik tersebut, maka semakin banyak dia tahu mengenai metodenya, mengenai kasuistik datanya. Nah, itu sehingga kita lebih relevan kalau membaca artikel yang ditulis oleh orang-orang yang sudah berkutat lama di bidangnya. Lalu juga sebagai tambahan, ini tadi saya lupa belum menjelaskan afiliasinya. Dari afiliasinya, biasanya penulis itu berhubungan dengan lab atau kampus tertentu. Kebanyakan memang ditulis dari kampus tertentu, tapi apabila kalian menemukan artikel yang ditulis tidak berafiliasi dengan kampus, misalnya berafiliasi dengan badan seperti LIPI, atau seperti BMKG. Nah, itu memiliki kredibilitas yang lebih tinggi ketimbang yang ditulis oleh penulis di kampus. Walaupun memang kadang-kadang penulis di kampus itu juga kerja atau merupakan researcher di LIPI atau BMKG ya. Jadi kita memang harus selektif antara penulis dan afiliasi ini kita keponya lebih banyak. Jadi untuk mengetahui kualitas dari artikel tersebut. Kenapa kalau misalnya yang berafiliasi badan atau lab tertentu yang tidak berkaitan dengan kampus itu lebih tinggi? Karena biasanya suatu badan tersebut sudah fokus di bidangnya sejak lama dan memiliki funding yang berdiri sendiri. Biasanya lintas researchernya berasal dari universitas yang banyak, lalu tidak hanya dari akademisi, melainkan juga praktisi, sehingga keilmuannya itu update terus khusus di topik yang tersebut. Jadi, jika mereka mengeluarkan artikel, maka artikel itu bisa dibilang lebih kaya pengalamannya ketimbang yang dituliskan di kampus. Tapi memang sangat jarang sih kita temukan seperti ini, artikel seperti ini, yang afiliasinya lab atau badan tertentu yang tidak berafiliasi dengan kampus. Mostly artikel-artikel itu ditulis oleh peneliti atau researcher atau dosen yang memang bertugas untuk mengajar dan meneliti. Lalu ini ada tambahan info, kalian bisa mengakses ke sini untuk mencari tahu caranya mengakses Science Direct dari luar ITS. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai cara memilih artikel ilmiah berdasarkan KOP, kredibilitas jurnal, tahun publikasi, dan penulis serta afiliasinya. Bila kalian mengetahui informasi tambahan atau yang belum tercantum di video ini, bisa ditambahkan melalui komen atau melalui diskusi. Jadi mungkin akan ada cara memilih artikel ilmiah part 2. Terima kasih, semoga bermanfaat.